Pak izin ke toilet ya, silakan. Yang mau ke toilet sok sekarang ya. Oke, sambil nyiapin ini juga yang ada di laptop. Sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dirinya belum di mute. Belum Set. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa sallim ala lisani qawli. Baik, semuanya kelas 9 Graviton, mangga dinyalain kameranya lagi ya. Tadi udah sempat nyala sebagian besar, sekarang mati lagi ya. Nah gitu, Rifat agak sedikit ke bawain lagi, sedikit biar mukanya kelihatan. Nah, sip, bagus. Hugo, Bana, Rafa, silakan nyalain kameranya. Agna mau udah ya? Agna yang baru nyala. Terus yang sisanya silakan nyalain kameranya. Silakan disiapkan fokusnya, duduk yang enak, jangan nopang kepala atau sambil tiduran yang di rumah ini ya. Karena kalau misalkan hari ini hilang fokus sedikit, nanti bakal jadinya informasi yang Pak Ugi sampaikan jadi terlewat gitu ya. Nah itu jangan kita harus hindari lah ya. Bagi yang ngantuk silakan boleh ambil air wudhu. Kalau misalkan mau ke toilet silakan sekarang ya. Oke, Pak Ugi akan mulai dari ini dulu ya. Update tentang dashboard Math. Pak Ugi akan simulasi dari awal aja dulu lah ya. Kan aksesnya tuh dari sini, dari dashboard level 9, terus kemudian ke Mapel ya. Terus pilih matematika. Terus langsung ke level 9 ya. Di sini. Nah, ini dashboard Math. Pak Ugi udah bikin satu kolom baru tentang proyek kolaborasi Math 9 ini ya. Jadi harus ada apa di proyek kalian tentang konten matematikanya ini ya. Kayak triwulan 1 kemarin, Ogi juga sempat bikinin ini juga ya, proyek kolaborasi. Kalian klik aja langsung di sini. Nah, bahasannya adalah tentang data juga. Jadi cuman data ini kalian akan menggunakan konsep persamaan garis lurus nih ya. Persamaan garis lurus. Kalian bisa simak di sini. Pogi akan kasih satu buah data tabel gitu ya. Ini adalah produksi pangan dari tahun 2015 sampai 2020 di Jawa Barat nih ya. Temanya itu kan tentang desa mandiri ya. Jadi desa mandiri ini nanti dijadikan sebagai solusi untuk ketahanan pangan di Indonesia atau di Jawa Barat gitu ya, lebih sempitnya lagi gitu ya. Kalian boleh cakupannya dari mana saja gitu ya. Nanti matematika akan fokus tentang analisis persamaan garisnya. Ini datanya, kemudian nanti kalian akan olah atau akan sajikan ke dalam diagram titik atau sajian di Microsoft Excel. Bikin diagram gitu ya. Nih, produksi daging kambing, Pogi ambil di sini contohnya. Produksi daging kambing, di datanya dari sini nih ya. Ini daging produksinya dalam ton gitu ya. Kemudian disajiin ke dalam diagram titik. Nah, nanti akan dilihat, dianalisis sama kalian. Ini produksinya tiap tahun itu naik atau turun. Gitu ya. Tiap tahun naik atau turun, atau dari tahun 2015 sampai tahun 2020 naik atau turun. Cuman yang jadi masalah di sini adalah ternyata setelah dibikinin grafik begini itu ada yang turun gitu ya. Tuh ini turun ya. Ini turun, terus naik lagi, turun lagi gitu ya. Jadinya nggak konsisten. Nah, sehingga kita tuh butuh suatu metode supaya bisa ngelihat keseluruhannya. Ini tuh sebenarnya naik atau turun. Nah, pakainya adalah garis trend line. Ini bukan trend daily ya, dan salah. Ini tipe ini ya. Yang betul nih trend line di sini tuh ya. Jadi garis trend. Ini tuh trennya itu naik atau turun. Itu biasanya menggunakan
konsep persamaan garis lurus dia yang pakai gradien TA. Di Excel kalian bisa olah ini sehingga memunculkan persamaan garisnya dan bisa tentuin gradiennya. Gradiennya itu adalah angka yang nempel di variabel X, gitu ya. Ini gradiennya berarti negatif 562. Negatif nih ya. Kalau negatif berarti dia naik atau turun kalau gradiennya negatif? Turun ya. Nih, ada keterangannya kalau misalkan si gradiennya positif, maka garisnya atau trennya naik. Jadi kalau misalkan gradiennya negatif, sebaliknya dia turun trennya. Kalau di sini karena dia hasilnya negatif, maka produksi daging kambing dari tahun 2015 sampai 2020 itu secara keseluruhan dia tuh turun sebenarnya itu ya. Meskipun di sini ada sempat naiknya, tapi di sini bisa dilihat turunnya lebih signifikan pas 2019 dan 2020. Ini kemungkinan sih gara-gara pandemi ya. Karena pandemi jadinya turun. Nah, nanti kalian akan coba analisis. Nanti pilih 2 jenis pangan, boleh nabati atau hewani dari data yang di atas tadi gitu ya. Kemudian sajikan ke dalam tabel untuk dianalisis sama kalian. Ini trennya naik atau turun gitu ya. Terus kemudian nanti setelah diolah, terus kalian analisis, baru deh kaitkan dengan kesimpulannya itu dengan analisis terkait dengan kondisi pangan di Jawa Barat gitu ya. Nanti kaitin lagi sama Desa Mandiri ini sebagai solusi gitu ya, sebagai solusi untuk ketahanan pangan di Jawa Barat terutama gitu ya. Gimana Pak cara bikinnya? Pak Ogi juga udah siapin tutorial membuat grafiknya di sini, kalian bisa play aja gitu ya videonya. Dan untuk data produksinya kalian juga bisa download. Nanti simak aja sendirilah ya. Insya Allah semuanya bisa ngikutin yang ada di video ini. Tahapannya gimana aja gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu ya udah ada suara Pak Ogi, nanti kalian akan dipandu ngerjain bikin bikin grafiknya di Microsoft Excel. Ini manfaatnya nanti kalian bisa latihan juga ini ya, latihan menggunakan Microsoft Excel gimana caranya bikin grafik di sana gitu ya, dari olah data kemudian grafik. Ini sangat sering digunakan di pembelajaran akhir-akhir ini gitu ya, pembelajaran tentang IT itu dikuatkan. Apalagi sekarang TIK nggak ada pembelajaran khusus atau nggak ada dijadwalkan di pelajaran kita sehari-hari ini ya. Jadinya di tiap pembelajaran idealnya diselipkan gimana caranya menggunakan suatu aplikasi atau teknologi gitu ya, dan diajarkan ke kalian. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kedepannya gitu ya. Begitu, itu untuk yang kolaborasi. Terus kemudian untuk yang tugas yang sudah dikumpulkan, ini baru tadi ya. Baru 13 orang yang udah ngumpulin persamaan kuadrat. Harusnya semuanya udah, karena udah dibahas ya. Oke, percaya ini tuh pada udah sebenarnya, cuman belum ngumpulin aja si fotonya gitu ya. Kalian tinggal fotoin aja, terus nanti tinggal kumpulin. Nah, udah dibahas nih ya semuanya. Gitu, terus transformasi tinggal 7 orang lagi di sini ya. Tinggal 7 orang lagi. Gaji. Gaji belum, gaji tumben. Astagfirullah. Daril belum, Padlan belum. Padlan mah udah ketangnya. Padlan sama Ari kumpulin langsung. Udah ngerjain belum? Udah kan tuh ya, udah. Tinggal ngumpulin doang sebenarnya. Bana belum tuh ya, Fatir. Nah, silakan nanti begitu selesai pembelajaran math di waktu istirahat, silakan bisa dikumpulkan aja ya. Oke, gitu aja selingan informasi di awal. Pogi akan sekarang lanjut ke fungsi kuadrat gitu ya. Iya. Nah, Pogi akan sedikit review dulu ya. Screen-nya. Oke. Bentar. Si slide-nya atau PPT itu yang Pogi pilih yang di sekolah itu boleh dibawa pulang ya, boleh dicoret-coret. Kasih nama aja biar tukar-tukar gitu ya. Kenapa? Iya, apa-apa. Boleh coret-coret punya kalian itu ya, nanti dibawa pulang aja. Oke, bismillah. Kita langsung ke materi terakhir tentang fungsi kuadrat gitu ya. Tapi ini perlu ada pengulangan sedikit di persamaan kuadrat di topik terakhir yang di minggu kemarin kita udah bahas gitu ya. Ini Pak Ogi skip aja karena pengantarnya udah sering Pak Ogi sampein.
Nah, targetnya nanti kalian akan mahir membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi bikin grafik lagi ya, grafik tapi fungsi kuadrat ini mah ya judulnya. Targetnya nanti ngegambar-gambar gitu. Gimana caranya, tahapannya nanti kita akan bahas di akhir ini ya. Oke, topiknya ada dua, satu sama diskriminan dulu ya, nanti baru nyambung ke fungsi kuadrat. Pokoknya akan reminder lagi yang pertemuan yang lalu tentang teknik penyelesaian persamaan kuadrat kan ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama level 1, level 2, level 3, level 4, 5 dan 6. Yang terakhir tuh tentang rumus yang panjang itu loh, yang ABC itu ya, rumus ABC nama ini. Baik, untuk yang pertama dulu ya, ada yang masih ingat gimana cara ngerjain ini? Nomor 1. Tinggal di Tinggal dipisah aja nih ya. Ini udah perkalian A sama B. A dikaliin B hasilnya jadi 0. Berarti kemungkinannya yang pertama 3x min 4-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Atau x dikurangi x lah kira ya. Dikurangi 3 sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai x-nya ini tinggal dilapin aja ya 4/3 gitu ya. 4/3. Ini pindah ruas saja, ini jadi 3 gitu ya. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat ini gitu ya, bahasa sederhananya itu sebenarnya mencari tahu nilai dari si variabel x gitu ya. Mencari tahu nilai x. Atau kalau variabelnya p gitu ya, berarti nyari tahu nilai p gitu ya. Kalau misalkan variabelnya a, mencari tahu nilai a dan seterusnya gitu ya. Ini yang level 1 langsung dipisah gini aja, gampang ya, lebih simpel. Sekarang lanjut ke yang level 2. Level 2 di sini yang perlu kalian lakukan adalah membuat si persamaan aljabarnya ini menjadi perkalian. Ini kan bentuknya masih penyebelahnya dengan cara memfaktorkan. Kalau yang level 2 dibikin tanda kurungnya cukup 1 aja. Gitu ya, kayak gini. Lalu di luar sama yang di dalamnya kita perlu isikan suku atau bentuk aljabar yang lain gitu ya. Untuk yang di luar kalian perlu ngisi sama huruf yang sama di sini nih ya. Ini ada 2 buah suku, 2x kuadrat sama 3x. Huruf yang sama di sini huruf apa? Huruf x ya. Nah, taruh di luar di situ si x ya. Terus untuk ngisi yang di dalam sini kalian tinggal bagi masing-masing sukunya dengan x. Nah, 2x kuadrat dibagi x jadi berapa? Di kotet nih. 2x kuadrat tuh x-nya ada 2 ya, 2xx gitu ya. X-nya dibagi x jadi coret x-nya, tinggal 2x di sini. Kalau 3x dibagi x jadi berapa? Berapa? 3 ya. Oke, 3x dibagi x jadi 3. Udah nih, ya ini kotetnya hapus aja. Sekarang ini perkaliannya udah kebentuk nih ya, tinggal dibagi 2 kayak yang di atas tadi. Itu yang pertama 3x 3x kok ngikutin yang atas ya. Ini dulu ya x ya, x sama dengan 0 atau ini 2x tambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Ini udah selesai dapat nilai x-nya 0, yang ini tinggal dirapiin aja. Jadi min 3/2 gitu ya. Nah, ini yang level 2. Level 3 gimana? Masih ingat nggak? Oke. Kalau yang level 3 ini pakai teknik selisih 2 kuadrat tuh ya. Apa yang ngebedain level 2 sama level 3? Kayak yang level 2 itu semua sukunya itu ada hurufnya, ada huruf variabelnya ya. Ini ada x-nya gitu ya, dua-duanya ada x-nya. Kalau yang level 3 di sini ada suatu angka yang sendirian, nggak nempel sama huruf yang lain. Ini Reno baru datang nih ya. Nggak nempel sama huruf yang lain, jadi angka doang gitu ya. Ini ciri khas selisih 2 kuadrat. Dan juga ditambah ini yang negatif nih ya, pengurangan. Ini kita rapihin dulu bentuknya jadi 2 kuadrat ya, biar kelihatan selisih 2 kuadratnya. Ini 4 itu kuadrat dari 2. Nah, setelah ini kalian tinggal bikin 2 buah tanda kurung. Yang satu ditambah, x tambah 2 gitu ya. Satu lagi dikurang. Nah, gitu. Kalau level 3 dibikin selisih 2 kuadrat dulu, kemudian dibagi 2 begini.
Udah kayak gini tinggal kayak yang di atas tadi ya. X tambah 2 sama dengan 0. Atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini jadi X sama dengan negatif 2. Yang ini 2 gitu ya. Kenapa? Hasilnya bisa di apa? Plus minus 2 gitu? Boleh. Boleh. Mungkin ada penyajian jawaban terakhir itu ya. Jadi X-nya sama dengan plus minus 2. Kata Arsyad nih ya. Boleh ini juga ya. Sama saja ya. Penyajian yang lain. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Level 1 sampai level 3. Kira 2. Kayaknya nggak ada ya. Kalau mau nulis boleh ditulis dulu. Kalau cukup di screenshot. Oke. Di sini udah pada oke ya, di kelasnya udah pada bisa. Oh ini Reno tadi kemana Reno? Reno, ada Reno? Tadi kemana? Tiduran, Pak. Astagfirullah. Ketiduran. Tadi semalam tidur jam berapa? Mabar. Tahu. Nah, jam 2 ini mah ya. Mabar dulu lah ya. Mabar dulu ya? Hah? Mabar dulu ya? Apa? Mabar dulu ya? Enggak. Nonton. Nonton. Waduh, ini nonton. Ini ya, nonton Korea kayaknya ini ya. Enggak. Reno teh udah bagus kemarin datang pagi-pagi on time. Sekarang jadi ini lagi. Ya, hati-hati ya, terus berjuang untuk datang tepat waktu ya. Ya. Harusnya PTM ya? Oh tuh harusnya ke sekolah satu. Oh ya. Pagi laporan dulu ke yang piket. Konfirmasi ketidakhadiran. Loh, Pak Ahmad, di sini keterangannya nggak ada yang mengantar. Tapi Renonya tadi bilangnya kesiangan. Itu gimana kamu teh? Kabarnya teh tidak ada yang mengantar di sini alasannya itu. Ditanya tadi bangunnya kesiangan. Yang bener yang mana ini teh? Ini ketahuan. Ini ya. Tuh ya. Ya udahlah. Nanti dijadwalin lagi ya, Reno. Sip, nggak ada yang ditanyain ya. Kita bisa lanjut lagi ke level 4, 5, dan 6 sekarang. Baik, yang level 4 ciri khasnya beda sama yang lain. Kalau yang lain level 1, 2, 3 kalian bisa bedain sini lah ya di sini. Level 2 dan 3 cuman 2 suku. Kalau yang level 4 di sini terdiri dari 3 buah suku nih ya. Suku itu pokoknya dipisahin sama tanda tambah sama kurang ya. Ini suku itu ya. Nih, ada 3 buah sukunya. Nah, caranya gimana? Kalau yang ini kalian bisa bikin dulu tanda kurungnya 2 pasang. Gini dulu ya. Lalu diisi masing-masing tanda kurungnya dengan huruf X karena ngikutin ininya X juga ya. Dan di kotretan cari 2 buah bilangan yang kalau misalkan dikaliin hasilnya 15 ya. Kalau di jumlah hasilnya jadi berapa? 8. Cok berapa? Rizky tahu nggak jawabannya? Berapa? 5 kali 3. 5 kali 3 kata Haikal. 5 kali 3 15, 5 tambah 3 ya betul ya. Jadi di sini tinggal isi aja plus 5 positif ya. Ini satu lagi plus 3 gitu ya. Nah, udah selesai begini tinggal dibagi 2 aja kayak tadi ya. X plus 5 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0 gini ya. Jadi dapat X-nya sama dengan negatif 5 atau X-nya sama dengan negatif 3. Beres ya. Kalau yang ini bagi rasa pada bisa semuanya. Lanjut ke yang level 5. Bedanya sama yang level 4, lihat di koefisien X kuadratnya. Angka yang ada di X kuadratnya ini
Kalau yang level 4 dia tidak ada angka yang nempel di depannya, angkanya ya X doang gitu ya. X kuadrat doang. Kalau yang di sini ada angkanya. Entah itu 2, 3, 5 gitu. Negatif juga bisa gitu ya. Negatif X tuh pakai level 5 juga itu ya. Nah, gimana cara nyelesain ini? Mirip kayak yang di atas, cuman ada aksesorisnya di depannya nih ya. 1/3. Dapat dari mana ini? Ini 3-nya. Lihatnya dari sini nih. Kalau misalkan di sininya 5, berarti ini 1/5. Di sininya 2 ya 1/2 disesuaikan dengan ini gitu ya. Begitupun yang di dalam sini, kalau yang tadi mah langsung X aja ya, di sini mah 3X dulu. 3X dan 3X. Gitu ya. Kalau yang ini. Nah, sekarang tinggal kotret. Cari di kotret apa? Cari dua buah bilangan yang kalau misalkan dikalikan hasilnya berapa? Ada yang masih ingat? Coba yang ada yang masih ingat gak? Kaliin hasilnya harus berapa? Ada yang masih ingat? Lupa. Nah, kalau dikaliin dia harusnya hasilnya dari ini nih. Perkalian dari 3 sama 8 berapa? 24 ya. Nah, kalau dikaliin harus 24, kalau dijumlah harus negatif 2 ya. Ini sorry, negatif 24 ya, bukan 24. Kenapa? Karena tadi 3 kali negatif 8 ya. Jadi negatif 24 di sini nih. Nah, sekarang tinggal cari dua buah angka yang kalau dikaliin negatif 24, kalau dijumlahin hasilnya negatif 2. Berapa sama berapa? Coba dikasih. Berapa? 4, 5. Oh, min 6. 4 sama min 6. 4 sama min. Oh iya benar ya. Ini berarti 4 gitu ya. Positif 4 sama negatif 6. Rapiin sekali lagi biar pecahannya hilang. Pilih di antara yang sebelah kiri atau kanan yang kalau misalkan dibagi 3 habis dua-duanya gitu ya. Yang mana? Kiri atau kanan? Ini kiri, ini kanan. Kiri atau kanan? Kanan ya. Karena di sini 3 sama 6. Bisa dibagi 3 dua-duanya habis maksudnya. Ini 3X plus 4. Ini X, 2X ya. Enggak deh. 3 bagi 3 1 ya. Negatif 6 bagi 3 jadi ini 2. Nah gitu ya. Udah deh tinggal dipisahin aja. 3X tambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini jadinya X sama dengan min 4/3 gitu ya. Ini jadi X sama dengan 2. Gitu. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Gak ada? Boleh ditulis dulu kalau perlu. Buat catatannya ini udah begitu urutin dari dari level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang yang level 6. Baik, langsung ke level 6. Ini level 6 ini ngedeteksinya harus ngecek dulu level 1 sampai level 5 ini masuknya kategori yang mana. Gitu ya. Dicoba dulu misalkan di sini kan mirip kayak level 4 nih ya. Tuh X kuadrat gitu ya, di sini X kuadrat dan terdiri dari 3 buah suku. Kalau misalkan pakai cara biasa ya kan bikin tanda kurung dulu 2. Di sini X, di sini X dulu terus kemudian cari 2 buah bilangan yang kalau misalkan dikali hasilnya jadi berapa? Negatif 4, kalau dijumlah hasilnya harus berapa? Negatif 2, min 2 gitu ya. Coba berapa sama berapa angkanya? Apa? Gak ada, iya karena kalau misalkan kita cobain perkalian 4 nih ya. Perkalian 4, 2 sama 2. 2 tambah 2 ini jadi ini kan nggak bisa nih ya. Jadi
kalau misalkan kalian udah nyobain pakai cara yang biasa nggak mempan gitu ya, nggak bisa diberesin, berarti ini jatuhnya ke level 6 ini ya, yang pakai rumus ABC itu. Ini rumus ABCT ya, yang banyak. Coba ya kita, ini udah ya, Pogi akan hapus. Nah, teknik rumus ABC ini ya, yang waktu itu. Jadi yang pertama kalian perlu tuliskan aja dulu si rumusnya. Yang tahapan pertama yang biasa dilakuin tuh, biar hafal si rumusnya dengan sendirinya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, terus untuk ngisi angka-angkanya atau ngisi huruf ini B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa, lihat di sini nih. Di persamaan di soalnya. Di sini udah dijelasin di rumusnya nih ya, kalau A itu yang nempel di X kuadrat, B itu yang di X doang gitu ya, C-nya itu yang angka doang sendiri. Berarti di sini A-nya sama dengan berapa nih A-nya? A-nya berapa? 1 ya. Kenapa tahu 1? Iya, nggak ada angka yang nempel di sini nih ya, ini anggapnya 1 ya. Kalau misalkan B-nya berapa? Yakin? Min 2 ya. X-nya nggak usah dibawa ya, nggak usah. Jadi angkanya aja. Kalau C min 4 ya. Jadi kalau misalkan ada tanda negatif itu wajib dibawa sama tanda negatifnya juga ya. Hurufnya nggak usah. Sekarang udah di udah dipilah-pilah A-nya berapa, B-nya tinggal masukin ke sini. X12 gitu ya. Min B, B-nya tadi min 2 di sini ya. Pogi masukin ini pakai tanda kurung. Plus minus ini langsungnya nanti plus 2 ya. B kuadrat ini jadi min 2 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 4 dibagi 2 kali 1. Pas saya emang nggak kayak gini lama gitu, panjang-panjang. Jadi langsung dimasuki atau langsung dihitung aja boleh ya. Kalau kepikiran. Kalau udah terbayang gitu ya. Ini langsung aja, ini 2 plus minus. Ini akar min 2 dikuadratin berapa jadi? Berapa? Fotolet ya. Kabur nih mah ya. Berapa gaji di min 2 dikuadratin? Min 2 dikuadratin. Iya benar. Min 4. Ya gitu. Oh, foto Ata. Jebakan nih ya. Min 2 kali min 2 jadi berapa? Min 4 gitu. Negatif kayak negatif jadi apa? Positif ya. Nah, ini harusnya positif 4. Tuh kan ya. Dijebak ya ke mata. Tuh, ini 4 ya. Terus kemudian min 4 kali 1 4 kali min 4 lagi berapa? Min 4 kali min 4 berapa? 16 ya. Positif ya. Nah, ini itu bisa ya. Ya, saya lanjut. Ini bisa dijumlahin jadi 20 ya. X12 sama dengan 2 plus minus akar 20 per 2. Tinggal dipisah ya, X1-nya sama dengan 2 tambah akar 20 per 2 atau X2-nya, yang keduanya gitu ya. 2 dikurangi akar 20 dibagi 2. Sampai sini sebenarnya udah selesai. Kalau soalnya saya mungkin Pogi juga udah oke ya. Tapi betul kata Arsyad, di beberapa soal pilihan ganda, kalau misalkan kalian masuk tes apapun itu gitu ya, kadang-kadang jawaban kayak gini tuh nggak ada di opsi jawabannya itu. Ini masih bisa diterusin lagi, yaitu dengan cara menyederhanakannya. Menyederhanainnya yang mana si akar 20-nya kita sederhanain. Gitu ya. Kita lanjutin sedikit ke sini. Ke sebelah kiri ya, sini. Oke. Ke sini ya.
Yang X1-nya dulu, X1. 2 plus akar 20 dibagi 2. Nah, ini cara nyederhanainnya akar 20 ini, kalian bisa gunakan perkalian 20 berapa sama berapa ya? 4. Ntar dulu, kesini dulu ya. Biar kepikiran teman-teman yang lainnya. 20 itu kan perkalian dari 4 sama 5 ya. 4 sama 5. Nah, akar 4-nya kan kita bisa tarik gitu sih hasilnya. Tarik akarnya jadi akar 4 berapa? Akar 4 berapa? 2 ya. Iya. 2 ya. 2 plus 2 akar 5 dibagi 2. Aduh, kepotong Bentar, Ogi hapus dulu biar ininya muat ya. Bentar, perkecil dulu. Diulang lagi, ini X1. Atau gini ya. X1 sama dengan 2 plus akar 4 kali akar 5 kan gitu ya. Yang 20. Pak, kenapa enggak 2 kali 10 kan itu hasilnya 20 juga. Kita pilihnya angka-angka yang salah satunya itu bisa diakarkan. Itu 4 gitu ya. 4 kan bisa ya. Jadi pilihnya 4 kali 5 gitu, enggak 2 kali 10. Ini jadinya 2 plus 2 akar 5 dibagi 2 gitu ya. Nah, kemudian ini masih bisa dibagi nih, 2-nya dicoret aja. 2 dicoret, ini sama ini juga ya. Kenapa nggak cuma satu buah aja yang dicoretnya? Ini karena ada tanda positif di sini ya. Bukan perkalian. Kalau perkalian boleh dicoretnya salah satu aja. Kalau positif, kalau penjumlahan atau pengurangan, ini bisa dicoretnya salah satu. Dua-duanya ya. Jadinya di sini X1-nya sama dengan 1 plus akar 5 ya, gitu. 1 plus akar 5. Ini untuk X1-nya doang. Kalau X2-nya sama ya, cuman tadi X2-nya beda di sini negatif ya. Tinggal ganti aja ininya 1 dikurangi akar 5. Akar 20 per 2 gitu ya. Ini X2-nya jadinya. Oke, langsung aja di sini ya. Dikira 2 akar 5 per 2 dicoret 2 angka 2-nya, dua-duanya jadinya 1 dikurangi akar 5. Gitu. Jadi kalau soalnya saya sampai sini juga sebenarnya udah hampir selesai gitu ya, hampir betul. Tapi kalau misalkan nggak ada jawabannya di EPG gitu ya, atau pengen lebih sederhana lagi, lebih bagus gitu ya, lanjutin sampai sini. Kenapa? Berarti rumus sebenarnya rumus ABC itu ada plus penggunaan ini kan gaji rumus ABC gaji Ya. ada kesannya genap, namun yang rumus ABC genap itu lumayan rumit itu. Genap tuh yang gimana? Ini ganjil. Kalau genap yang gimana Arsyad? Susah jelasinnya. Oh ya udah. Iya. Ya Pogi nggak kasih yang itu ya, yang ini aja dulu. Arsyad kayaknya udah lanjut. Sekarang level berapa? Oh malu sudah ya, nanti dikasih tahu sama. Ya kan ini ya spesial ya. Maksudnya mendalami keilmuan matematikanya udah lanjut gitu ya, udah lewat materi ini mah udah bisa lah ya. Sampai sini dulu yang ditanyain. Kalau rumus ABC tinggal kalian masukin saja lah ya. Ngomong 2 ini kayaknya salah nih, harusnya level 6. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Silakan bawa ditulis dulu kalau perlu. Kalau sudah oke, kita bisa lanjut ke topik yang berikutnya. Oke, udah ya. Ini hapus aja. Ini untuk yang di hiburan persamaan kuadrat yang di Google Classroom itu ada di nomor 15 sama 16 ya, itu harus pakai rumus ABC. Kalian tinggal masukin aja gitu ya. Gampang, bisa langsung dikerjakan saja ya. Ini Pogi hapus. Hiburan Sugro 3. Boleh dikerjain yang nomor 2. Nomor 2, silakan boleh dicoba dulu. Ini nomor 1 nggak usah lah ya. Nomor 2 aja, biar ini nomor 2 tuh sama kayak nomor 15 nggak salah ya.
Nomor 15 di bulan Kasugoro kemarin. Sekalian dibahas juga lah ya. Oke, kasih waktu 2 sampai 3 menit buat ngerjain soal nomor 2. Kalau udah selesai boleh ketikin di kolom komentar bagi yang di rumah. Kalau di sekolah nanti Poge bisa cek langsung ya. Jadi bawa pensil nggak? Ini di depan. Tuh di kuping kamu apa? Asal udah. Oke, tunggu dulu ya. Asad boleh baca-baca materi yang berikutnya. Dan ya Pak, aku mau sampai situ itu pertanyaannya Mana? Duduk, sok duduk. ini nanti tempatnya jadi paling kan ini SD terus SMK bisa boleh itu jadi sini bisa itu dibagi jadi pengen jadi Gimana? Pelan-pelan. jadi ini kan Pelan-pelan jelasin ke pelan-pelan. Oh di yang di rumah ada yang udah jawab. Tunggu dulu ya. Pogi dengerin Arsyad dulu. jadi kita kan bisa nih jadi kita bagi dua nyatanya beda hasilnya sama kayak dua namun rasanya ini nggak ada empat jadi lewat Sudah ada 4. jadi nah jadi kalau kita pembelajaran ini kan dibagi dua jadi jadi 9, 10, 12. Nah, ini kan satu istilah. Jadi Pak Kalau negatif jadi I gitu ya. Oke. Sip. Yang di rumah Hilman ya. 6 tambah 2 dalam kurung itu apa bintang 2 itu? Akar mungkin ya. Apa? Hilman itu teh apa yang bintang 2 itu teh? Apa? Itu teh apa yang bintang 2? Oh, pangkat. Oh, pangkat. Ya, pangkat setengah kan, akar Oh, pangkat 2. 2. Jadi Ya. akar 2. Negatif akar 2 gitu ya? Ya. Oh iya. Oke. Negatif. Oke, sip. Yang di sekolah udah tadi Arsyad udah, yang lainnya ada juga? Oh, Rizky udah. Haikal udah belum kamu? Nah. Oke, kita kerjain bareng aja ya. Yes. Nah, ini kalau pakai yang tadi Gozi yang memfaktorkan berapa kali berapa hasilnya 13, kalau dijumlah 6 cina ya. Perkalian 13-nya aja cuman 1 kali 13 gitu ya. Atau 13 sama 1. Ini di otak-atik gimana caranya biar hasilnya kalau dijumlahin dari negatif 6 juga nggak bisa gitu ya. Makanya ini nggak akan bisa dikerjain pakai cara yang biasa gitu ya, pakai cara pemfaktoran nggak bisa. Ini pakai rumus ABC lagi. Gazi gimana cara rumusnya? Bisa sebutin? X12 sama dengan apa? Minus B terus tambah kurang terus akar
Ini mah Ata yang bilang. Itu di slide ada kan? Iya, iya. Apa sebutin? B kuadrat terus min berapa lagi? 4AC terus per 2 apa? Per 2 doang. Ini. Ya, gini ya. Tulis dulu rumusnya terus kemudian tinggal masukin angkanya ya. A-nya berapa di sini? A-nya 1, B-nya berapa? Min 6, C-nya 13. Sip, kita tinggal masukin aja ke sini. Min B. min 6 gitu ya. Pogi langsung aja ini jadi plus 6 aja. Biar cepet ya. Min kali min kan jadi plus ya. Di sini jadi langsung 6 gitu ya. Karena ketemu negatif sama negatif ketemu. Plus minus akar gitu ya. B kuadrat. Min 6 dikuadratin jadi berapa? 36 ya. Masa 12? Itu mah 6 kali 2. 36 ya. Tuh ada yang sesat tuh. 6 kali 2, 6 kali 2 aja 12. Terus di sini 4. A-nya 1, C-nya 13. Langsung aja dikerjain ini berapa nih? 4 kali 13 berapa? 13 kali 4 berapa? 52. Ya, 52 ya. Negatif 52 betul. Negatif 52 dibagi A doang. 2 doang ya. A-nya kan 1. 2 kali 1 2. Oke. Sekarang kita langsung kerjain yang ininya. Dirapiin sedikit lagi. 6 plus minus. Ini berapa nih? 36 kurangi 52 berapa? 18. Masa 52 kurangi 36 16 ya. Tapi negatif ya. Negatif di sini. Terus ininya 2 gitu ya. Nah, ini catatan tambahan buat yang soal ini ya. Boleh tambahin nanti di catatan pinggirnya. Ketika si bentuk akarnya ini isinya negatif ya. Ini negatif. Ketika ininya negatif, maka si akar negatif 16-nya ini itu kita pisah jadi akar negatif 1 dan akar 16. Di matematika akar negatif itu dihindari. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang kalau misalkan dikaliin angkanya sama gitu ya. Hasilnya negatif. Nggak ada gitu ya. Harus salah satunya negatif gitu, nggak bisa dua-duanya. Nah, ini si akar negatifnya negatif 1 nih, akar negatif 1 ini berubah jadi huruf I atau disebutnya ini imajiner ya. Ini catatan tambahannya untuk yang materi ini. Imajiner atau bilangan imajiner ya. Yang I ini nih ya, I. Jadi setelah ini kalian tinggal tulis di lanjutannya ya, 6 plus minus akar 1 negatif 1 ya. Akar negatif 1 kali akar 16 gitu ya. Dibagi 2. Dirapihin gitu ya. 6 plus minus. Tadi kan akar negatif 1 tuh I ya. Akar 16 berapa? Akar 16 berapa? 4. Jadi 4I ya di sini. Per 2. Rapiin sedikit lagi. 6 bagi 2 berapa? 3 ya. Plus minus 4 bagi 2, 2. Jadi 2. Nah, gitu ya. Jadi ini catatannya yang warna merah ini. Ketika misalkan ada yang negatif, maka dipisahin dulu ya. Negatif satunya dikeluarin gitu ya. Terus jadi akar doang di situ. Tinggal finishing di sebelah kanannya dipisah maksudnya. X1-nya jadi X1-nya yang ditambah ya. 3 tambah 2I gitu ya. X1-nya, X2-nya yang dikurang gitu ya. 3 dikurangi 2i. Nah gitu ya. Kalau yang kasusnya ada akar negatif, maka dipisahin dulu. Ini catatan pinggirnya ini ya. Boleh ditulis dulu
Kenapa gaji? Ke toilet. Nah, udah ketebak, udah kebaca. Silakan boleh terus dulu. Yang tadi udah ngerjain terus ada yang beda atau ada yang salah mungkin ya boleh diedit lagi, disesuaikan dengan yang jawaban di sini. Ini materinya SMA sebenarnya tuh ya. Ya, tulis. Di situ nggak ada soalnya di slide. Ya. Tujuan keluarga. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Tidak ada. Ya. Oke. Mungkin kasih waktu buat nulis dulu. Oke. Yang di kelas sudah nulisnya gaji udah? Kamu malah ngobrol gitu. Masih. Nulisnya di sananya aja. Ini yang nomor 1 dicoret aja, nggak usah dikerjain. Karena yang nomor 1 tadi masih bisa pakai cara biasa ya. Hobi fokus ke yang ininya aja, yang rumus ABC aja, ya. Pokoknya tiap belajar math kalau ada yang bingung langsung tanya ya. Pokoknya begitu selesai di jam pelajarannya semuanya udah ngerti gitu ya, detik gini, detik gitu ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu ya. Kayaknya udah ya, kita lanjut ke slide berikutnya tentang diskriminan. Ya, ini materi ini lanjutan dari yang persamaan kuadrat yang kemarin. Bedanya hanya diskriminan ini tuh fungsinya untuk mencari tahu nilai suatu persamaan kuadrat itu teh si x-nya tuh imajiner atau kembar atau ya kayak biasa gitu ya, real gitu hasilnya tuh. Tadi kan ada yang imajiner gitu ya. Nah, nanti bisa dicek dengan ngecek si diskriminannya. Caranya adalah kalian cukup mengambil rumus di ABC gitu ya. Nah, nilai atau rumus yang ada di dalam akar di rumus ABC tadi itu jadi si diskriminannya itu gitu. Ini diskriminan ya. B kuadrat min 4AC. Nah, ini B kuadrat min 4AC itu ini nilai diskriminan gitu ya. Nanti akan mempengaruhi penyelesaian si akar-akarnya. Kalian bisa ngecek diskriminannya ini dulu gitu ya, untuk ngecek ini teh pakai akar-akarnya bakal ada iian atau enggak gitu ya. Kita coba ya sekarang cara pakainya. Contoh gini. Pertama boleh kalian tulisin dulu si rumusnya, D sama dengan B kuadrat min 4AC gitu ya. Selalu gini gitu ya. Kemudian tinggal ini bawa apa ya? Kemudian ini kalian isi-isiin BAC-nya gitu ya, ABC-nya sesuai dengan yang penggunaan rumus ABC tadi ini ya. Ini A-nya berapa? A-nya 1, B-nya berapa Rizky? 7. C-nya 12 ya. Oke. Tinggal masukin ke sini. B-nya tadi 7. 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1 ya, C-nya 12. 7 kuadrat berapa? 49. Kalau ini per kali ini berapa? 4 kali 1 kali 12. 48 ya. Jadi diskriminannya 1 gitu ya. Beres gini doang ya. Terus kalau yang sebelahnya nih, lanjut aja ya. B kuadrat min 4AC. B-nya yang ini berapa nih? 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1. C-nya berapa? 1 ya. Bukan 0 ini mah yang sebelahnya. Ini berapa nih? 4 gitu ya. Dikurangi 4. 0 ya B-nya. Diskriminannya ini 0. Satu lagi terakhir ini.
B kuadrat min 4AC. B-nya di sini berapa? Min ya, hati-hati. Negatif 2 ya. Dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 4 ya. Oke. Yang ini berapa? 4 plus 16. Oh iya, ini salah soal apa Gi? Harusnya di sini tambah ya. Pengennya tadi ini hasilnya negatif. Ini berarti kalau ininya plus, ininya 4 ya. Ininya berarti jadi negatif 16 ya. Nanti di itunya diganti aja ya di soal contohnya jadi tambah di belakangnya. Ini D-nya negatif 6 negatif berapa? 12 ya. Nah, gitu. Apa ginian buat apa yang si D ini teh fungsinya buat apa nih ya? Nah, di ginian nih. Nah, tadi ya si diskriminan ini nanti untuk mengecek apakah dia tuh punya akar yang imajiner atau akar kembar atau si X-nya itu beda-beda gitu ya. Yang ini yang negatif, ini nanti kalau nentuin si persamaan kuadratnya ini hasilnya X1, X2-nya gitu ya. X1, X2-nya. Nanti itu ini tuh imajiner, ada ian ini imajiner. Kalau dia negatif. Kalau dia 0, ini X1, X2-nya itu kembar. Jadi hasilnya tuh X1-nya sama X2-nya itu sama gitu angkanya gitu ya. Atau sama gitu ya. Nilai X-nya kembar atau sama. Ini nilai X-nya imajiner gitu ya. Kalau ini nilai X-nya ya biasa gitu ya. Nilai X-nya biasa atau real gitu ya. Jadi cuman angka doang gitu ya, angka negatif 2 sama 1 gitu ya, kayak tadi lah ya. Maksudnya ini bau apa ya, kayak bau telur dimasak. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyai? Jadi diskriminan mah hanya begitu aja ya. Kalau misalkan negatif dia imajiner, kalau 0 dia nilai X-nya bakal kembar atau sama. Kalau lebih dari 0, nilai X-nya itu real gitu ya. Sama kayak di slide yang berikutnya ini. Yang ini simpulan ini. Nah, ini ya. Kalau misalkan D-nya itu lebih besar dari 0, si nilai X-nya ya, atau akar-akarnya itu bakal real berbeda gitu ya. Ini maksudnya nilai X-nya gitu ya, nilai X-nya. Ini kembar, ini imajiner. Itu doang untuk yang diskriminan, nggak terlalu banyak yang unik gitu ya, hanya menentukan saja kembar, imajiner atau real gitu ya. Biasanya ini nanti dibutuhkan untuk pengecekan fungsi kuadrat, itu nilai fungsi kuadrat yang kita bahas setelah ini ya. Silakan boleh dikerjain yang soal berikutnya. Ini udah ya. Soal berikutnya. Nah, oke enggak minta kerjain semuanya, hanya nomor ini enggak ada nomornya ya. Nomor 1 sama nomor 3 aja lah ya. Nah, boleh. Nomor 1 sama nomor 3 ini enggak usah. Kayaknya enggak akan cukup sih. Enggak usah. Ini enggak usah. Boleh dikerjain dulu. Haikal bisa kayak nomor 1 ya. Bisa. Nanti boleh ngerjain nomor 1 ya. Haikal. Boleh. Nanti tulis keterangannya ya. Kalau dia negatif, diskriminannya kasih tulisan akar-akarnya imajiner. Kalau misalkan 0, tulis hasilnya, maka akar-akarnya kembar. Kalau positif berarti akar-akarnya
real berbeda gitu ya. Ditulisin kalau misalkan udah selesai. Nomor 1 nomor sama nomor 3 aja. Ya. Udah? Haikal udah nomor 1? Tinggal lihat contoh yang sebelumnya. Rizky udah nomor 1? Udah? Oh belum? Udah? Oh belum? Haikal udah? Yang nomor 1 A-nya berapa? A-nya 1, B-nya? Negatif 5. C-nya? 6. Haikal udah sampai mana? Berarti sampai kuadrat berarti ini semua kuadrat ya. Namanya. Oh iya. Itu berapa? Oh 1 ya itu cuma 5 kuadrat. Oh aja. Berarti 5 kuadrat. Enggak. Di kedua. Oh iya, Pak. Kalau 1 berarti positif kan ya? Berarti masuk apa dulunya? Positifnya ya. Ini Rizky ya tulis ya. Bisa kan tulisnya? Insya Allah. Bisa. Sama dengan D sama dengan 5 terus 4. Oke. Sama dengan terus 1. Kalau 1 berarti masuk kategori mana, Ki? Akar-akarnya gimana? Yang real one nggak? Real? Ya. Ya, real berbeda ya. Karena dia berarti lokasi. Kayaknya baru pertama ya. Oke, boleh pakai garis tablet. Lebih. Ini tulisan Rizky nih ya. Tulisan Rizky ini karyanya Rizky. Oke.
Coba yang nomor 2 juga diminta kerjain. Ya, nomor 2. Biar ramai. Ada yang udah nomor 3? Arsyad mau nulisin di sini? Oh, nggak mau. Nomor 3 ada yang udah belum? Oh, belum ya? Atau nomor 2 aja dulu kamu. Eka udah belum? Oh, nomor 3 baru ngerjain? Oh, udah nomor 3? Tapi nggak tahu sih. Coba. Tulisin aja. Atau kalau Nomor 3 udah. Belum sih Pak, ini benar negatif nilai. Easy. Tinggal rapinya atau lain. Dah? Jadi ini akar-akarnya gimana? Hah? Jenisnya? Oh, real berbeda. Real. Karena dia positif ya. Oke. Ini karya Haikal ya. Oke. Permisi, saya izin ke toilet, Pak. Ya. Oh, kerjain nomor 2 juga? Ya, kerjain aja deh. Nomor 2 aja. Nomor 2, Ataya mau nggak? Belum. Adi udah belum? Udah, bohong. Udah kan ya? Atau yang di rumah lah, yang di rumah ada yang udah nomor 2? Ada yang udah nomor 2? Arsyad, tulisin sini tuh. Oh, tidak mau. Soalnya ada dua jawaban. Oh, ada 2 jawaban. Yang jawabannya berapa nomor 2? Gak usah. Jadi, udah lah nomor 2. Yang gak mau nulisin aja di sini malu. Jadi dapat experience nyobain nulis pakai pen tablet nih. Kalau nulis di depan. Tapi udah belum? Udah ya. Nggak apa-apa, sok sini. Apa ini dilihat di kuadrat 16 dikurangi 4 kali 3 kali 1. Jadi total
Ini nih 16. 16 kurang 28. Ya. Mau nggak nulisin? Ya, yang di rumah, yang nomor 2, berapa jawabannya? Ada yang udah? Divan berapa, Divan? Udah belum? Nomor 2. Gaji udah? Udah? Apa jawabannya? 15. Berarti masuk kategori yang imajiner. Tulisin mau nggak? Nyobain nggak? Nah, ayo cobain. Ayo buruan. Ata mau nulis. Nah, gitu. Ayo kita ya, Pak. Kayak ini, kayak di rumah nulis di papan tulis seperti ini. Kalau ini mah tulisnya di sini. Kalian nyobain Cara apa? Tahu ininya di mana? ini kan ada kursnya itu. Nah. Oh. Cobain. Nah, ini tintanya nggak bisa habis, Pak. Enggak lah, nggak usah diisi ulang ini mah. Tintanya habis. Bener nulisnya yang gede-gede, tak? Otak kuadrat yang mau. Itu ada offset, Pak. Ini mau jumbo-jumbo saja. 16. Jawab. Ya, hampir lah. Apa? Tulis nama Ata di situ Ata. Lari. Susah banget. Biasanya harus harus nyoba-nyoba dulu seharian gitu ya, nyobain nulis biasa gini baru bisa gitu ya. Karena kalau di sini kan kalau kalian nulis kan sambil ngeliatin apa yang ditulis ya di sini di bawah gitu ya. Ini mah kebalik, harus ngeliatnya ke layar. Tadi izin ke toilet ya. Ya, gitu. Ini tentang diskriminan. Jadi hanya menentukan jenis akarnya saja. Kalau dia positif, maka akar-akarnya real gitu ya. Kalau misalkan nol, kembar gitu ya. Kalau misalkan akarnya, kalau misalkan diskriminannya negatif, maka dia imajiner. Ini kalau misalkan nomor 2 kalian kerjain pakai rumus ABC gitu ya. Nanti bakal muncul ian di sini ya, ada imajinernya. Mungkin yang nomor 4 bakal nomor 4 dikerjain juga. Berapa hasilnya nomor 4 Ata? Gak usah lah. Berapa jawabannya? 0 tuh ya. Kalau 0 berarti apa? Kembar ya. Berarti akarnya itu kembar. Jadi X yang pertama tuh sama dengan berapa gitu ya. Ini bakal sama dengan yang X satunya lagi gitu ya kalau dikerjain gitu. Maksudnya kembar tuh gitu. Oke, boleh yang mau screenshot yang di rumah gitu ya, ini di jadi catatan. Kalau misalkan nulis gitu silakan juga. Intinya yang ini gini ya, ada yang ditanyain dulu sampai sini yang tentang diskriminan? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada, kita lanjut saja ke yang topik terakhir sekarang ya, tentang fungsi. Boleh disimak baik-baik dulu tentang fungsi. Waktu di triwulan pertama pokoknya udah cerita tentang fungsi itu apa gitu ya. Jadi dia tuh kalau dinotasiin pakai ada huruf ini nih ya, fx gitu dibacanya gitu. F dalam kurung X, F nanti nilai X-nya itu akan selalu berubah-ubah ya. Berubah gitu ya. Nanti biasanya di
ganti atau digambarkan juga ke koordinat kartesius gitu ya. Nah, untuk fungsi kuadrat berarti si bentuk fungsinya juga nanti ada x kuadratnya gitu ya, x kuadrat plus bx plus c. Contohnya ini ada 4 nih ya. Contohnya bisa kayak gini, bisa lengkap gitu ya, A, B, C-nya ada. Terus kemudian ada yang cuman A sama B doang, C-nya nggak ada gitu ya, 0 gitu. Kalau misalkan ini juga, ini lebih ringkas lagi, cuman X kuadrat doang. Ini juga masuk ke fungsi kuadrat. Nah, skill yang perlu kalian kuasain adalah menggambar grafiknya. Di sini ya, cara menggambar grafik fungsinya itu gimana gitu ya. Yang ada di kompetensi di kurikulum tuh, kalian diminta untuk menggambar ya, menggambar si koordinat kartesiusnya atau grafik fungsinya itu gimana. Kita coba lanjut tekniknya. Teknik yang pertama, cara manual. Cara manual ini kalian perlu cari tahu titik koordinat masing-masing masing-masing titik misalnya. Titik koordinatnya itu dicari tahu untuk menggambar si fungsi ini. Untuk nilai x-nya, ini ya nilai x di sini. Ini diisinya tuh bebas, diisi bebas. Bebas. Mau dari angka 1 boleh gitu ya, terus sampai berapa gitu ya. Kalau mau diisi yang angka lain juga silakan. Kalau di sini mulai diisinya itu dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini nilai x. Nah, kemudian nanti kita cari tahu nilai fungsinya masing-masing di sini ya. Tinggal dimasukin aja nilai x yang di sini yang di tabel ke dalam rumus fungsi di sini nih. Ini dimasukin ke sini nih. Jadi contohnya gini, f min 2 ya sekarang ya. Kan di sini x-nya min 2 ya. Kita ganti x-nya jadi min 2. Jadi di sini sama dengan min 2, ini dari x yang sini ya, dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan berarti berapa? Salah. 4 ya. Kenapa kok bisa jadi 4? Karena min 2 kali min 2 kayak negatif kayak negatif. Jadi positif ya. Gitu. Kalau misalkan ini. Berarti di sini kalian bisa tulis ini 4. Lanjut lagi yang kalau misalkan si x-nya min 1, coba min 1 dikuadratin jadi berapa? Berapa Ki? 1 ya. Nah ini mas 1. Kalau misalkan f 0 ya, karena 0 kuadrat jadi 0. Langsung aja ya. Kalau f1 1 juga ya, kali 1 kuadrat. Kalau f2 4 ya. Nah, udah selesai nih. Jadi ini tuh sebenarnya adalah si koordinat titiknya. Ini tuh kan selalu x, y ya. Selalu x, y ini tuh x-nya, ini y-nya sebenarnya. Ini y-nya. Jadi ini min 2,4 titik koordinatnya. Ini min 1,1, yang ini 0,0, 1,1, 2,4. Ini kalian tinggal gambarkan di koordinat kartesius titik-titiknya. Gitu kan ya? Ini mah. Ini mau ditulis dulu? Boleh sok. Nanti setelah ini kita coba gambarkan di koordinat kartesiusnya ya. Ini 1 ya. Nah, ini 4 tadi itu. Untuk yang x ini bebas diisinya mau berapa aja terserah. Kalau bisa sih berurutan ya. Ini di matematika SMA bakal dilanjut lagi cara ngegambar fungsinya. Ada yang pakai aplikasi lebih praktis sebenarnya. Udah? Haikal udah nulisnya? Haikal udah nulisnya? Nah, sekarang kita coba gambarin ke koordinat kartesiusnya ya. Nah, ini kan tadi ya udah diperoleh tabelnya tuh ini ya. Tadi koordinatnya itu kita coba tulis ulang ya biar kelihatan. Jadi ini min 2,4, ini min 1,1, 0,0, 1,1, 2,2. Sekarang kita tinggal gambarin di koordinat kartesiusnya. Mana? Iya 4 ya.
Ini kok 2 sih? Iya salah. Ini harusnya 4 tadi ya. Ini 4. Ah gini ya. Nah, sekarang tinggal kita gambarin di koordinat kartesius. Min 2,4. Di sini atau di atas? Di bawah atau di atas titiknya? Min 2,4. Atas ya? Nah ini salah yang di bawahnya. Oke, sekarang lanjut lagi negatif 1,1. Di sini atau di atas? Atas ya. Ini salah. 0,0 di mana? 0,0 di mana? Sini. Nah, sip ya, sini. 1,1 di mana? Oke, ini ya. 2,4 sini. Ini 2,4 di mana? Ini? Ini? Bawahnya. Oke, sip ya. Udah nih titik-titik ini udah digambarin. Nah, finishingnya tinggal digariskan saja. Ya, ini melengkung ini ya, melengkung kayak parabola nih ya. Tuh. Nah, gini ya. Nah, ini ciri khas ciri khas fungsi kuadrat itu bentuknya itu parabola. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Ini yang x kuadrat ini dia terbukanya ke atas gini ya, senyum. Ada juga yang kurvanya tuh begini gitu ya, ada nih. Nanti ciri khasnya kita coba cek di soal berikutnya. Ini cara manualnya kayak gini. Kalau misalkan si rumus fungsinya sederhana, kita bisa gambarkan dengan gampang juga. Cuman kalau misalkan si ininya yang jadi masalah tuh ininya si fungsi kuadratnya tuh udah berjelimet begini. X kuadrat plus 4x plus 3 gitu misalkan kayak gini nih ya. Atau ini ada 13 gitu dan seterusnya. Ini kalau misalkan pakai cara manual ini bakal lama Ihsan ngerjainnya. Bakal lama. Jadi ada teknik khusus atau cara khusus, tahapannya ada sebanyak 4 langkah. Cara gambarnya gimana setelah inilah ya. Sampai sini dulu, yang ini ada yang ditanyain dulu. Bentuknya nanti jadi parabola apa? Iya. Jadi parabola begini ya, parabola itu bisa terbukanya ke atas atau ke bawah ya, Arik ya. Nanti kita coba lihat di contoh soal yang ini. Kita coba lihat langkah yang bakunya. Orang-orang matematik biasanya pakai ke 4 langkah ini. 5 lah di sini ya. Membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama kalian tinggal cari titik potong pada sumbu X dulu. Yang pertama tuh ya. Caranya gimana? Dengan memasukkan nilai si Y-nya itu sama dengan 0. Nanti kita coba praktekkan ya. Ini semuanya. Dan ke bawah gitu ya. Ini ada yang pakai rumus juga gitu ya. Nanti kita coba satu-satu. Yang paling gampang nanti untuk membayangkan grafik fungsi kuadratnya itu terbuka ke atas atau ke bawah, lihat di koefisien X kuadratnya nih ya. Yang ini nih. Kalau misalkan si A-nya positif, A-nya ini positif ya, maka terbukanya tuh ke atas, ngebukanya tuh ke atas gini nih. Kalau misalkan si A-nya negatif, ininya negatif nih ya, si A ininya negatif, maka dia akan terbukanya ke bawah. Nanti kalau misalkan ada soal ujian atau soal tes gitu ya, kalian nggak usah ngegambar sampai tuntas juga. Kalau di opsi jawabannya si A-nya ternyata negatif, negatif X kuadrat misalkan gitu ya. Terus kemudian di gambar soal pilihannya itu manakah gambar dari fungsi kuadrat ini? Cari aja yang terbukanya ke bawah gitu. Karena dia nilainya negatif gitu. Ini untuk mempersingkat ya pengerjaan kita pas tes gitu ya, cara cepatnya. Bisa juga pakai diskriminan yang tadi kita bahas ya. Kalau misalkan diskriminannya positif, maka dia memotong sumbu X di 2 titik ini nih. Kayak gini, dia memotong di sumbu X. Ini sumbu X-nya ya, memotongnya 2. Kalau misalkan diskriminannya 0, dia bakal nempel di ujungnya doang, tengah-tengah sini. Kalau diskriminannya negatif, dia nggak motong di sumbu X, dia terbang gitu ya, ngapung ke atas ini gitu.
Ini cara bimbel yang suka diajarin ke orang-orang atau anak-anak yang les itu di private atau di bimbingan belajar di luar sana gitu ya, banyak ya. The King-nya atau the apanya lah ya. Banyak versinya. Sekarang kita cobain gimana cara nerapin langkah 1 sampai 5 di sini ya. Oke, ini buat screenshot aja. Nah, harus dicobain ya ini mah. Kita harus cobain buat bisa ngertiin ini teh gimana cara pakainya. Bismillah, misalkan di sini ada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kita mau gambar sketsa grafiknya. Yang pertama harus ditentukan titik potong pada sumbu x dulu ya. Diperoleh jika si y-nya sama dengan 0. Ingat kalau fx ini kalian bisa ganti yang fx-nya jadi y di sini ya, y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3, ini persamaan kuadratnya, kalian bisa ganti fx-nya jadi y ya. Sehingga nanti kalau misalkan untuk nyari tahapan yang pertama ini, kalian cukup ganti si nilai y-nya jadi 0. Ini jadi 0 ya. Ini 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 4x tambah 3. 0-nya kalian boleh pindahin ke sebelah kiri atau kanan gitu ya, sama aja. Pas saya mah pengen di kanan aja biar kayak persamaan kuadrat kayak ini ya, boleh. Nah, untuk cari nilai x-nya, bikin 2 tanda kurung. Ini cara yang persamaan kuadrat tadi ya. Bikin 2 tanda kurung. Kalau misalkan dikaliin harus berapa ini? Bukan, kalau dikaliin harus berapa nih? 3 ya. Kalau dikaliin 3, betul. Kalau misalkan di jumlah harus negatif 4, cek angka berapa aja. Yang kalau misalkan dikaliin hasilnya 3, kalau dijumlahin hasilnya negatif 4. Buat ngisi yang seperti min 3 kali min 1 ya. Min 3 kali min 1. Ini jumlahnya sama dengan min 4, betul. Udah, tinggal diisi ke sini ya. Min 3, min 1. Jadi, X-nya X min 3 sama dengan 0 atau gitu ya, X min 1. Oke, ini X-nya 3, X-nya 1. Nah, di sini diperoleh titik koordinatnya. Titik koordinatnya yang pertama kan selalu kalau koordinat itu X, Y ya. Nah, yang pertama di sini X-nya kan 3. 3, Y-nya tadi 0 ya, 3,0. Dan satu lagi 1,0 ya, karena tadi y-nya kita misalkan sama dengan 0 ini ya. Oke. Tahapan 1 udah selesai. Jadi cari dulu titik potong pada sumbu x dengan cara mengganti nilai y-nya jadi sama dengan 0. Diselesaikan pakai persamaan kuadrat di sini ya. Boleh ditulis dulu kalau perlu, atau ada yang masih bingung di sini boleh tanya. Bagian sini dulu ya, bagian nomor 1 dulu. Setelah ini kita lanjut ke yang nomor 2. Udah? Kalau udah tinggal kita lanjut ke yang tahapan kedua. Tahapan kedua mengganti X-nya jadi 0 untuk nentuin titik potong pada sumbu Y. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 tadi tuh ya, rumus fungsinya. Karena di sini yang X-nya yang diganti sama dengan 0, maka ganti semua X-nya jadi 0. Ini Y-nya tetap ya. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Berarti jadi di sini Y-nya sama dengan berapa? 0 kurangi 0 tambah 3. 0 dikurangi 0, 0 tambah 3. Berarti jadi Y-nya 3 ya. Dapat deh titik koordinatnya. Ini kan selalu X, Y. Tadi X-nya 0. Y-nya 3. Tuh, dapat 3. Dapat 1 titik lagi. 0,3. Yang terakhir, yang nomor 3, nah ini pakai rumus kalau ini mah ya. Enggak deh, terakhir nomor 4. Ini pakai rumus. Rumusnya untuk menentukan persamaan sumbu simetri ya. Min B per 2A. Ini teh bagian dari rumus fungsi kuadrat. X-nya itu tinggal dicari nilai B-nya berapa, A-nya berapa. Di sini
A-nya berapa, Gazi? 1. B-nya berapa? Min 4, C-nya 3. Di sini min B per 2A. Min B-nya min 4 per 2A. A-nya 1 ya. Tinggal dirapiin di sini jadi 4 dibagi 2. Jadi 2 ya. X-nya 2. Yang nomor 4, nilai optimum pakai Y di sini ya. Rumusnya tadi udah ada di slide yang sebelumnya ya. B kuadrat min 4AC, ini rumus diskriminan, dibagi min 4A. B kuadratnya tadi B-nya min 4 ya. Min 4 dikuadratkan, terus kemudian dikurangi 4. A-nya 1, C-nya 3, dibagi min 4A-nya tadi 1. Rapiin. 16 dikurangi 12 dibagi min 4. 16 kurangi 12, 4 dibagi min 4, jadi 1 ya. Min 1, karena positif bagi negatif. Sip, ini nilai Y-nya. Ini di bawahnya aja ya. Ini nilai Y-nya. Nah, nomor 3 sama nomor 4 ini digabung ya. Buat nentuin koordinatnya nih ya. Nomor 3 sama nomor 4 digabung sehingga diperoleh koordinatnya karena selalu X, Y ya. Tadi X-nya 2, Y-nya min 1 gitu. Nah, titik koordinatnya kita udah peroleh 3,0, 1,0, 0,3 sama 2,-1. Nah, sekarang tinggal dibikin di di koordinat kartesius. Yang sampai sini boleh ditulis dulu buat catatannya. Nanti setelah ini kita tinggal masukin ke rumus fungsinya ya, ke koordinat kartesiusnya. Yang ini udah ditulisnya? Sip? Oh, belum. Udah ditulisnya? Udah? Oh, dikit lagi. Oke. Udah, Ji? Udah? Oke. Nah, sekarang tinggal digambarkan ke koordinat kartesiusnya ya. Tadi koordinatnya 3,0, 1,0, 0,3, dan 2,1. Oke, kita coba lanjut di sketsanya sekarang ya. Titik potong pada sumbu X-nya tadi kan 1,0 dan 3,0 ya. Nah, sekarang tinggal gambarkan aja 1,0 itu di mana? Di sini atau yang di bawah? Bawah ya. Oke.
Oke, 1,0, 3,0 berarti di sini. Lanjut. Titik potong pada sumbu Y 0,3. 0,3 di mana? Di sini. Oke, ini 0,3 ya. Lanjutin lagi. Sumbu simetrinya X-nya sama dengan 2 tadi itu ya. Y-nya min 1. Tadi kan digabung ini tuh. Jadi 2, min 1. Nah, berarti 2, min 1 di mana? Di atas ini atau di bawahnya? Bawahnya ya. Oke. Udah, tinggal digariskan aja gitu ya. Set. Kayak parabola gitu ya. Terbukanya ke atas. Kenapa? Karena si A-nya nih positif. Nah, gitu ya. Ini kurang begitu rapi sih ya. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 3. Tambahin ini ya, keterangan ininya ya. Gitu ya. Jadi tahapannya kalian mencari tahu titik potongnya dulu gitu. Titik potong pada sumbu X gimana caranya tadi itu ya. Kedua pada sumbu Y, terus sumbu simetri sama nilai optimum gitu ya, masing-masing dicari titik koordinatnya. Setelah dapat tinggal digambarkan sketsa. Gitu ya. Ini yang contohnya dulu gitu ya. Sekarang kalian diminta buat cobain sendiri ya, yang ke contoh ini. Nanti kalau sudah, kalian langsung kumpulin aja di Google Classroom ya, sebagai tugas yang terakhir nih ya, karena pekan depan udah kemungkinan bakal fokus ke ini, fokus ke review aja. Hiburan Sugro 4 yang terakhir, sketsa grafik fungsi X kuadrat min 3X min 4. Tahapannya ini Pak Ugi udah tulisin, kalian tinggal isi aja. Kalau yang di rumah, tulis di buku tulis, kasih judul Hiburan Sugro fungsi kuadrat atau Hiburan Sugro 4 juga boleh. Tulisin tahapan per tahapannya, cari tahu nilai nilai X-nya gitu ya, terus Y-nya dan seterusnya. Ya, silakan nomor ini dikerjain tahapan-tahapannya. Asad udah? Oh iya, coba. Ini kan 3/2 sama 4/4. Ya betul. Ini jadi ini aja pecahan desimal 3 dibagi 2 berapa? 1,5 kan? 1,5 ya. 1,5 berarti di antara 1 sama 2 kan itu kan? Yang di rumah kalau udah selesai sketsa grafiknya, boleh difotoin di WA aja ya, kirimin ke Pak Ugi kalau udah. Pak Ugi susah lihatnya kalau gambar ya, di sini juga nggak bisa diketikin hasilnya. Jadi ini aja, difotoin aja di WA, buat ngecek udah betul atau belum ya.
tahapan satu ya. Wow. Dia pernah kita tinggal gini kan beres. Jadi kami semua berapa Pak? Itu berapa? Minus ya betul. Ininya nih, berarti ini. Itu apa? Yang nomor satu, tahapan satu maksudnya? Gaji udah nomor tahapan satu. Dikit lagi. Cik coba ini kan pertamanya yang nomor satu Pogi sedikit bahas dulu ya. Kalau ada yang beda nanti diedit aja. Ini kan fx-nya diganti jadi y sama dengan ya, y sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Iya, mau main lagi. Ini kan ya. Nah, terus udah gini katanya diganti y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan ini ya, langsung bagi x kuadrat min 3x min 4. Atau kita bisa ganti 0-nya posisinya di sebelah kanan juga boleh ya. Di sebelah sini biar sama kayak persamaan kuadrat. Dicari yang angka yang kalau misalkan dikaliin hasilnya berapa nih? Hasilnya min 4 ya. Kalau dijumlah harus min 3, cik berapa sama berapa? Berapa? Dikaliin hasilnya min 4, dijumlah hasilnya min 3. Ataya berapa Ataya? Berapa? Minus 4 sama 1 ya. Minus 4 sama 1. Ya. Sekian aja ya. Minus 4, ini 1. Jadi tinggal dipisahin aja x min 4 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Jadinya x sama dengan 4 dan x-nya sama dengan min 1.
Ya, di sini kita peroleh titik koordinatnya 4,0 dan min 1,0 ya. Tuh. Ini yang pertama. Ini diperoleh dari X, Y ya. X-nya tadi ini ya, ada 2, 4 dan min 1. Y-nya 0 dua-duanya ya. Y-nya 0. Yang kedua, Rizky tadi dapat berapa yang kedua? 0, min 4 kata Rizky sebenarnya. Haikal langkah kedua udah belum? Oh belum. Adi berapa yang langkah 2 koordinatnya? Yang kedua, langkah kedua. min 4 sama juga ya. Kita coba cek. Tadi kan rumus fungsinya tuh Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4 gitu ya. Karena di sini X-nya dijadiin sama dengan 0, maka Y-nya tetap ya. 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4. Ini kan jadi 0 ya. Jadi Y sama dengan min 4. Dapat deh koordinat kartesiusnya. Ini X, Y. X-nya tadi 0. Y-nya min 4. Nah gitu ya. Langkah kedua udah. Yang ketiga ini pakai rumus tadi ya. Rumusnya teh X sama dengan min B per 2A. Ini ya. Min B per 2A. B-nya di sini berapa? B-nya min 3 ya. A-nya berapa? 1 ya. Kalau C-nya min 4. Nah, tinggal masukin sini ya. Min B, min 3 per 2A. 2-nya, A-nya 1 ya. 3 per 2. Waduh, pecahan ini mah ya. Kumaha tuh? 3 dibagi 2 aja dipaksa dibagi ya. Jadi 1,5. Gak apa-apa. Pecahan desimal nih ya. Lanjut yang keempat. Ini juga pakai rumus. Rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini ya. Yang ini, kalau kita kotakin warna biru, ini yang rumusnya nih ya. Oke, sekarang hitung aja. B kuadratnya, B-nya ini min 3. Min 3 dikuadratin. Min 4AC. A-nya ini 1 ya. C-nya min 4 dibagi min 4 A-nya 1. Ini kuadratin berarti jadi 9. Min kali min jadi positif ya. 16 dibagi min 4. 9 tambah 16 25 per min 4. Ini juga pecahan lagi nih ya. Kalau pecahan gini, jadiin pecahan desimal. 25 dibagi negatif 4 tuh berapa? Min 6,25 ya. Min 6,25. Nih. Jadi koordinatnya nanti dapat ini X-nya, ini Y-nya. X, Y gitu ya. X-nya 1,5, min 6,25. Kan komanya double. Pagi pakai titik koma di situ. 1,5 min. Nah, udah ini tinggal gambar kurvanya nih ya. Atau gambar grafiknya dari titik-titik ini ya. Silakan ini mau ditulis dulu atau screenshot dulu boleh. Karena udah ini yang bagian hiburan sugo ini udah dibahas, ini tinggal dikumpulin aja ya.
Udah? Oh, masih nulis? Udah nulisnya? Oke, kita lanjut ya. Tinggal gambarnya sekarang. Gambarnya. Tadi X. Yang pertamanya berapa koma berapa? 4,0 minus 1,0. Kalau yang kedua tadi berapa? 0, minus 4. Yang ketiga 1,5 ya, betul. X-nya ini 1,5. Bentar. X-nya 1,5. Kalau ini Y-nya berapa ini? Minus 6,25. Ini digabung berarti jadi 1,5 negatif 625 gitu ya. Sekarang gambar grafik atau kurvanya. 4,0 di sini ya. Min 1,0 di sebelah sini. Titik potong sumbu Y-nya 0,-4 berarti di sini titiknya. Nah, ini gimana Pak? Ini 1,5. 1,5 ini berarti di antara angka berapa sama berapa? 1 sama 2 ya di sini ya. Nah, di sini nih 6,25 berarti negatif ya. Negatif 6,25 di bawah. Mungkin agak lebihin sedikit di sini ya. Nah, nggak pas di 6-nya tapi agak lebihin sedikit. Ini 6,25 anggapnya gitu ya. Titik puncaknya ini nih. Udah tinggal digambarkan saja. Garisin. Nah, gini kurang lebih lah ya. Gitu, kasih aja. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 4 gitu ya. Ini sketsa grafik fungsinya. Silakan ditulis dan langsung fotoin sekarang ya. Ngomong masih ada waktu ya 5 sampai 5 menitan lah ya. Difotoin. Ini materi yang terakhir, nanti untuk reviewnya materinya akan dimulai dari awal triwulan 1 ya. Nanti langsung sampai sini materinya akan diujikan di PAS semester 1 kelas 9 ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Tidak ada? Oke deh. Kalau udah selesai nulisnya yang di sekolah boleh beres-beres aja. Siap-siap dijemput. Yang di rumah langsung difoto ya, difoto langsung dikirim jawabannya ke Google Classroom ya. Oke, ini udah mungkin ya. Ini Pogi hapus. Ya, alhamdulillah. Insya Allah ilmu yang diperoleh tinggal kalian amalkan aja. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Terus jangan lupa dikirimin ke slot ini nih ya. Ini matematika graviton kelas 9 ya. Nah, untuk tugas yang ini, yang hari ini, yang kalian barusan kerjain, udah selesai nih ya. Langsung kirimin ke sini nih ya. Kerjakan di buku tulis yang tadi, fotoin hasil kerjanya di kumpulin di sini. Kalau yang di sekolah kan ngerjainnya tuh di kertas tadi ya, di slide itu langsung fotoin aja nggak apa-apa. Di situnya nggak usah disalin ke buku tulis juga, asal nggak hilang. Oke, gitu aja dari Pak Ogi. Ada yang ditanyain dulu yang di rumah? Bagi yang suka datang ke dashboard matematik, ini pengumuman sedikit lah ya.
Ada form kunjungan di sini nih ya. Nanti kalian kalau tiap kunjungin ke sini diisi ininya ya, nama kelasnya. Kenapa? Formnya ini form kunjungan. Jadi siapa yang sering datang ke sini tentu akan ada reward tersendiri lah ya. Berarti dia rajin gitu ya, ngecekin ke sini. Login aja itu isi namanya gitu ya. Dan nanti silakan pelajarin sendiri yang proyek kolaborasinya. Kalau ada yang bingung boleh tanya di WA ya. Oke, bentar. Oh, ini yang tadi ya. Ya, sip. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah-salah kata, mudah-mudahan jadi makin baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Sama-sama.